Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Najura dan rekan saya Muhammad Iqbal Maulana. Kami dari kelompok 5 dan hari ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang aliran psikologi kognitif dan analisis. Psikologi kognitif merupakan salah satu cabang utama dalam ilmu psikologi yang berfokus pada studi tentang proses mental manusia. Aliran ini muncul sebagai respon terhadap behaviorisme yang dominan pada pertengahan abad ke-20. Perkembangan aliran psikologi kognitif dimulai pada tahun 1950 sampai 1960-an yang sering disebut sebagai revolusi kognitif. Adapun tokoh-tokoh penting seperti Ulrich Neisser, George A. Miller, dan Jerome Bruner berkontribusi signifikan dalam mengembangkan teori dan metode penelitian dalam psikologi kognitif. Dalam era modern, psikologi kognitif telah menjadi salah satu pendekatan yang paling efektif, yang paling berpengaruh untuk memahami perilaku dan proses mental manusia. Adapun penerapannya itu meluas ke berbagai bidang, di antaranya itu pendidikan, teknologi, dan pengembangan kecerdasan buatan. Memasuki pembahasan yang pertama mengenai pengertian psikologi dan kognitif. Psikologi kognitif terdiri dari dua istilah kata, yang pertama yaitu psikologi dan kognitif. Yang pertama adalah kata psikologi. Kata psikologi itu merujuk kepada istilah psycho yang berarti jiwa dan logos yang mempunyai makna ilmu. Sedangkan mengenai kata cognition itu berasal dari kata pengetahuan yang memiliki arti yang sama dengan Sciado. Sedangkan mengenai kognisi atau kognitif itu merupakan ilmu yang mengkaji tentang hal-hal yang dialami oleh manusia. Jadi psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang menjelaskan tentang cara bagaimana manusia berpikir. Psikologi kognitif juga berusaha untuk memahami bagaimana manusia memproses informasi, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Berdasarkan akar teori yang dibangun oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan dengan istilah yang berbeda, tetapi memiliki arti atau makna yang sama. Menurut Kaplan, istilah kognitif adalah salah satu bidang atau wilayah psikologi manusia yang meliputi perilaku mental yang berkaitan dengan pemahaman, perhatian, pemrosesan informasi, pemecahan masalah, niat, dan keyakinan. Ranah kognitif juga memiliki keterkaitan dengan konasi atau kehendak dan cinta atau feeling yang berkaitan dengan domain sensorik. Ruang lingkup psikologi kognitif sebenarnya cukup luas. Luas lingkup psikologi kognitif itu meliputi observasi, memori, perhatian, pengenalan pola, psikologi bahasa, dan pengembangan kognitif. Mempelajari psikologi kognitif adalah hal penting agar seseorang bisa memahami perilaku orang lain. Adapun beberapa tujuan aliran psikologi kognitif adalah yang pertama untuk menjelaskan sesuatu secara terperinci. Yang kedua, menggambarkan perilaku tertentu untuk memudahkan seseorang dalam memahami orang lain. Yang ketiga, untuk mengubah dan mengendalikan perilaku seseorang. Dan yang keempat, untuk membantu memprediksi tindakan seseorang dan membantu merencanakan masa depan. Memasuki pembahasan yang kedua mengenai konsep dasar psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah salah satu aliran dalam psikologi yang fokus pada studi tentang proses mental yang terlibat dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Bidang studi ini berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana manusia memproses informasi, belajar, mengingat, memecahkan masalah. Fokus utamanya adalah pada proses kognitif internal atau pada proses kognitif utama seperti persepsi, memori, bahasa, dan pemikiran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar psikologi kognitif. Materi ini menjelaskan 4 proses kognitif. Yang pertama, persepsi. Proses ini menjelaskan bagaimana kita mengartikan informasi yang kita terima melalui indera kita, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan lain-lain, menjadi pemahaman yang berarti. Yang kedua, memori. Memori berkaitan dengan bagaimana kita menyimpan
mengingat, dan menggunakan kembali informasi yang telah kita pelajari. Yang ketiga, pemecahan masalah. Proses ini menjelaskan bagaimana kita berpikir untuk menemukan solusi ketika menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan. Yang keempat, bahasa. Bahasa adalah alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi dan berpikir. Proses kognitif dalam bahasa melalui pemahaman, produksi, dan penggunaan bahasa. Singkatnya, psikologi kognitif membantu kita memahami bagaimana pikiran kita bekerja. Dengan memahami ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam belajar, memecahkan masalah, dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, aplikasi psikologi kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu poin yang ada. Yang pertama, pendidikan. Psikologi kognitif sangat berguna dalam bidang pendidikan. Prinsip-prinsipnya digunakan untuk mengembangkan teknik pengajaran yang lebih efektif. Misalnya, dengan memahami bagaimana siswa belajar, guru bisa memilih strategi dan pendekatan belajar yang sesuai dengan cara belajar masing-masing. Yang kedua, kesehatan mental. Teknik-teknik terapi seperti terapi kognitif behavioral memanfaatkan prinsip-prinsip psikologi kognitif untuk membantu individu mengatasi gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. CBT fokus pada mengubah pola pikir yang negatif menjadi lebih positif. Yang ketiga, teknologi. Pengembangan teknologi terutama yang berkaitan dengan interaksi manusia komputer sangat dipengaruhi oleh psikologi kognitif. Desain antarmuka pengguna atau user interface yang intuitif dan mudah digunakan didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana manusia memproses informasi dan mengambil keputusan. Kesimpulannya, psikologi kognitif bukan hanya teori belaka, tetapi memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami bagaimana pikiran kita bekerja, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita baik dalam hal belajar, bekerja, maupun mengatasi masalah kesehatan mental. Intinya, materi ini menyampaikan bahwa psikologi kognitif itu penting karena membantu kita memahami diri sendiri. Pemahaman tentang psikologi kognitif bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam psikologi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi kognitif, kita bisa membuat hidup kita lebih baik. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.